number 2 itu two, dan selanjutnya ada 3, 4, 5, itu kan 3, 4, 5 kayak gitu kan. Nah, kalian sekarang bisa buka bab 3 di buku yang LKS ini, halaman 52. Di learning materialnya di situ sudah ada berbagai contoh cardinal number. Nah, di sini ada juga 100 itu 100. Terus ada 1000 itu kita menyebutnya 1000. Di sini kan ada berbagai contoh tuh 1 sampai 2020. Nah, kalau misalnya pengucapan untuk yang ribuan, kalian bisa 2020, tapi kalian juga bisa bilangnya 2020 kayak gitu. Jadi yang dinamakan cardinal number itu ya angkanya sendiri ini nih, 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu ya. Kalian bisa pelajari sendiri ini di rumah karena ini gampang banget, dan kalian bisa praktek juga sama saudara kalian kayak gitu. Oke, kita lanjut ke material berikutnya. Silakan dibuka halaman 54 learning material. Nah, di sini misalkan ngajarin ke kalian gimana caranya membaca jam dalam bahasa Inggris. Bentar ya. Nih, Miss bakalan gambarin jamnya dulu. Anggap aja ini lingkaran yang sempurna. Jarum panjangnya itu menuju angka 12 dan jarum pendeknya itu di angka 1, 2, 3, 4 atau sampai 12 lagi, itu dinamakan aklak atau jam yang tepat gitu ya. Misalnya jarum pendek kalian di angka 1, jarum panjangnya di angka 12, maka kalian bisa menyebutkannya 1 o'clock atau jam 1 tepat. Kalau jarum pendeknya di 2 ya 2 o'clock kayak gitu ya. Paham sampai sini? Oke, next, a past, a quarter. Jadi ini tempatnya di angka 3. Misal nih, jarum pendek kalian di angka 2 dan jarum panjangnya itu menuju ke angka 3. Itu kalian bisa menyebutkannya itu 2 past quarter atau jam 2 lebih 15 menit. Nah, di sini pasti ada yang tanya, kok ini Miss tulisnya ada pas, ada tuh. Jadi pas ini tuh lebih, artinya lebih, dan di sini kurang. Jadi kalau misalnya jarum panjangnya itu di sebelah sini, itu penyebutannya lebih. Jam 1 lebih 20, jam 1 lebih 25. Kalau misalnya di angka 3 itu kalian menyebutnya 1 past
Jadi jam berapapun yang kurang 15 menit itu kan pasti nunjuknya di angka 9 dan cara menyebutnya itu a quarter. Contohnya jam 7.45 atau kayak gini itu kalian nyebutnya 8 a quarter karena menuju kan jam 8 kurang 15 kayak gitu. Jadi jam 8 kurang 15 itu 7:45 atau 8 to a quarter kayak gitu ya. So far so good. Kita bakalan lanjut ke material berikutnya. Oh, sebelumnya kalian bisa melihat activity 5 di halaman 54. Kita akan praktek bersama-sama. Semuanya udah buka di halaman 54 yang activity 5. Jadi di sini nanti Miss akan membacakan yang nomor 1, nanti diikutin sama De Amel. Terus yang berikutnya Albi nomor 2, Ika nomor 3, dan untuk Lia nomor 4, terakhir Sena nomor 5 ya. Nanti ngikutin Miss waktu membacanya. Okay, number 1. Angga usually arrive home at 5 o'clock. Angga usually arrives home at 5 o'clock. Okay, good job. Next, 2 for Albi. Herlina usually goes to bed at 9:15. Herlina usually goes to bed at 9:15. Okay, good job. Next one, number 3 for Ika. Galang usually edit his vlog at 7:30. Galang usually edits his vlog at 7:30. Okay. Nomor 4, Lia. Desi usually return home at 2:45. Daisy usually return home at 2:45. Okay, good job. The last one, nomor 5 buat Sena. I usually have dinner at 20 to 7. I usually have dinner at 20 to 7. Okay, good job. Oke, tadi kan udah praktek caranya membaca jam. Selanjutnya kita akan belajar asking and telling about time. Dibuka halaman 61 learning materialnya. Catat sendiri sudah. Nah, jadi asking and telling about time itu bertanya dan memberikan respon tentang waktu. Di sini kan ini ada tabel. Asking about time itu caranya gimana buat kalian tanya waktu ke siapapun, ya ke orang tua, teman, atau orang asing juga bisa. Dalam bahasa Inggris gitu ya. Dan di sebelahnya ini juga ada telling about time itu responnya. Misalnya kalian yang ditanyain, what time is it? Terus habis itu kalian bisa jawab, it is 12:30 gitu. Berarti jam 12.30 gitu. Ini bisa dipelajari sendiri di rumah ya. Ini gampang banget, kalian bisa praktek juga sama saudara di rumah atau teman, nanti kerja kelompok buat ngerjain ini, tanya-tanya kayak gitu. Oke, selanjutnya di sini Miss akan memberitahu tentang nama hari dan nama bulan dalam bahasa Inggris. Silahkan dibuka halaman 63. Oke, sudah semua. Jadi di sini nama hari dalam bahasa Inggris itu biasanya dimulai dari minggu. Sunday itu Minggu, Senin itu Monday, Selasa Tuesday, Rabu Wednesday, Kamis Thursday, Jumat itu Friday, Sabtu itu Saturday. Jadi Sunday itu hari pertama dalam bahasa Inggris kayak gitu. Dan ini ada pengklasifikasiannya minggu itu. Kalau dari hari Senin sampai hari Jumat itu namanya weekday atau hari kerja. Dan untuk Saturday sama Sunday itu akhir minggu itu namanya weekend. Jadi ini biasanya 2 hari yang paling kalian suka kan, kalian libur ke sekolahnya. Nah, sekarang mari kita baca satu persatu. Kalian ngikutin
Jadi yang berbeda itu dari huruf vokalnya sama akhirannya. Terus ini juga dibacanya July, bukan Juli. Kalau di Indonesia kan Juli, kalau di bahasa Inggris itu July. Ya. Emang agak lucu tapi kalian harus terbiasa buat itu ya. Kita baca sekali lagi ya bersama-sama. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Bisa ya? Bisa kan? Oke. Dihafalkan juga, dipelajari lebih lanjut di rumah. Selanjutnya, Miss akan mengajari ordinal number. Tadi kan udah ada cardinal, sekarang juga ada ordinal number. Dibuka di halaman 64. Selanjutnya, di sini ada asking and telling about time related to day, dates, month, and years. Jadi di sini Miss juga akan memberitahu tentang cara bagaimana untuk bertanya dan memberikan respon kepada kalian tentang waktu yang relate pada hari, tanggal, bulan, sama tahun gitu ya. Bisa dibuka di halaman 67 untuk learning materialnya. Nah, di sini udah ada 2 kolom juga sama kayak yang membaca jam tadi. Ada asking about relate day, dates, month, and years. Di sini ada what is the date today kayak gitu, dan responnya it is January 11 kayak gitu. Ini untuk jawabannya. Nah, gimana sih caranya membaca tanggal dalam bahasa Inggris? Itu biasanya kalau di Indonesia kan tanggalnya dulu baru bulan terus tahun gitu kan ya. Kalau untuk di Inggris, dalam budaya Inggris itu kita biasanya menggunakan bulannya dulu. Jadi December 3, 2020 kayak gitu ya. Jadi 3 Desember 2020 kayak gitu. Kalau misalnya mau ditambahin harinya, itu harinya di depannya bulan, Saturday gitu. Saturday December 3rd 2020 kayak gitu. Jadi hari Sabtu tanggal 3 Desember 2020 kayak gitu. Paham ya? Di sini juga ada berbagai contohnya. Yang di bawah itu ada September 2020, terus in Palembang 2021 kayak gitu ya. Ini bisa kalian pelajari. Dan di atas itu kan ada dialog 1, 2, 3. Kalian bisa mempraktekannya di rumah sama temannya. Dan selanjutnya dibuka halaman 68. Halaman 70. Activity 27. Udah semuanya? Di sini kan ada weekly agendanya Agung. Nah, ini tugas buat kalian di rumah untuk bikin juga weekly agenda kalian dari hari Senin sampai hari Minggu, tapi dalam bahasa Inggris. Bisa kalian warnai dan hias sesuai style kalian sendiri-sendiri. Kalau cewek sukanya yang pink-pink, dikasih bunga-bunga juga boleh. Cowok mau gambar robot di samping schedule-nya, di weekly agendanya juga boleh kayak gitu. Contohnya ini kan kalau Agung hari Minggu itu jam 6 pagi itu jogging, terus jam 3 sore itu dia mengunjungi ke rumah neneknya kayak gitu. Nah, itu terserah kalian mau kalian isi apa sesuai sama agenda kalian mingguannya itu kayak gimana ya. Dan Miss juga mau menambahkan tugas, tapi ini enggak wajib-wajib banget. Ada assessment halaman 72, itu ada pilihan ganda. Bisa untuk latihan kalian di rumah dikerjakan ya, dari nomor 1 sampai 20. Sebisanya minggu depan akan Miss cek satu persatu
before we close our class, let's say Hamdalah together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Okay, thank you for today. Stay safe and be happy. Wassalamualaikum